Tak sebatas kata-kata, Cina peringatkan Amerika Serikat tidak memulai perang dingin. Duta Besar Cina untuk PBB mengingatkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan membuktikan pernyataannya tentang Amerika Serikat tidak berniat memulai perang dingin baru dengan Cina. Kami sangat berharap Amerika Serikat akan benar-benar meninggalkan mentalitas perang dingin, kata Dubes Zhang Jun dalam konferensi pers virtual setelah pertemuan tahunan para pemimpin dunia di sidang Majelis Umum PBB Senin 27 September 2021. Saya percaya bahwa jika kedua belah pihak berjalan menuju satu sama lain, mereka akan dapat melihat hubungan Cina-Amerika Serikat yang sehat dan stabil. Jika tidak, kekhawatiran akan tetap ada, tambahnya seperti dikutip dari The Associated Press. Menjelang sidang majelis tahunan PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa dunia dapat terjerumus ke dalam perang dingin yang baru dan lebih berbahaya jika Cina dan Amerika Serikat tidak memperbaiki hubungan mereka yang benar-benar tidak berfungsi. Dalam pidatonya seminggu yang lalu, Biden mengecam konflik militer dan bersikeras bahwa Amerika Serikat tidak mencari versi baru dari Perang Dingin dan menekankan urgensi untuk bekerja sama. Beberapa jam kemudian, dalam pidato yang direkam Presiden China Xi Jinping menegaskan kembali kebijakan multilateralisme negaranya. Keberhasilan satu negara tidak harus berarti kegagalan bagi negara lain, kata Xi. Dunia cukup besar untuk mengakomodasi perkembangan dan kemajuan bersama semua negara. Perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dimulai setelah Perang Dunia II dan berakhir dengan pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Itu adalah bentrokan dua negara adidaya bersenjata nuklir dengan ideologi yang saling bersaing. Komunisme dan otoritarianisme di satu sisi, sedangkan kapitalisme dan dekorasi di sisi lain. Zhang menyebut Cina Amerika Serikat adalah hubungan yang sangat penting. Cina adalah negara berkembang terbesar dan Amerika Serikat adalah negara maju terbesar, dan mereka adalah ekonomi terbesar di dunia dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tambahnya. Dunia mendapat manfaat dari hubungan Cina Amerika Serikat yang baik dan dunia pun akan menderita karena konfrontasi antara Cina dan Amerika Serikat, katanya. Zhang mengatakan Beijing selalu menyerukan agar hubungan antara kedua negara didasarkan pada saling menghormati, kerjasama yang saling menguntungkan, kesetaraan, dan tidak ada konflik dan tidak ada konfrontasi. Namun sementara Cina bersedia bekerja sama dengan Amerika Serikat, kami juga menegaskan akan mempertahankan kedaulatan kami, keamanan kami, dan pembangunan kami, katanya. Zhang juga menyerukan penguatan solidaritas dan kerjasama dari 5 anggota tetap pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab utama untuk memastikan perdamaian dan keamanan dunia. Usai Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjelma menjadi kekuatan besar. Keduanya berebut pengaruh dan saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di planet bumi dalam skala hal. Persaingan Amerika Serikat Soviet ini diberi nama Perang Dingin. Tidak ada perang terbuka, tetapi friksi antara kedua negara sangat terasa. Kapitalisme versus komunisme, saling jegal, saling tikam, saling tak mau kalah. Adu kuat selama puluhan tahun itu selesai kala Soviet bubar pada 1991. Amerika Serikat secara de facto menjadi negeri adidaya paling berkuasa di dunia, saing ada lawan. Soviet memang sudah masuk liang kubur, tetapi tidak ada yang bisa mematikan ideologi. Komunisme belum mati selama ketidakadilan dan ketidaksetaraan masih bercokol di dunia, maka kaum pekerja hanya punya satu kata, lawan. Pewaris tahta komunisme adalah Cina. Dibangun oleh Mao Zedong, komunisme masih menjadi ideologi dan jalan hidup di negeri tirai bambu dan internasional pasti di dunia. Selepas Soviet bubar, perlahan tetapi pasti Cina mulai unjuk gigi. Satu hal yang mencuri perhatian dunia adalah pesatnya pertumbuhan ekonomi. Pada dekade 1990-an, Cina membukukan pertumbuhan produk domestik bruto rata-rata 10,45% per tahun. Dekade berikutnya lebih tinggi lagi, yakni 10,57% saban tahun. Pada 2010, Cina resmi menyalip Jepang menjadi perekonomian terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat. Setahun sebelumnya, Cina juga mengkudeta Jerman untuk menjadi negara eksportir terbesar di dunia. Produk Cina pun merajalela, mulai dari peniti hingga onderdil pesawat luar angkasa. Sampai-sampai ada pepatah bumi dan makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan, sisanya made in China. Amerika Serikat kini punya rival yang setara setelah Soviet tutup usia. Amerika Serikat dan Cina menjadi aktor utama dalam Perang Dingin Jilid II. Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat jelas-jelas sangat galak kepada Cina. Trump tidak segan-segan membebankan bea masuk kepada ribuan produk Cina yang oleh Beijing dibalas dengan perlakuan serupa. Terciptalah perang dagang Amerika Serikat versus Cina yang berlangsung sekitar 3 tahun.
Tahun lalu dunia memasuki masa kegelapan baru gara-gara pandemi virus corona. Berawal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina, virus corona menebar teror di hampir seluruh negara. Ratusan juta penduduk dunia jatuh sakit dan lebih dari 4 juta jiwa melayang gara-gara virus ini. Trump pun geram karena Amerika Serikat menjadi negara dengan pasien positif terbanyak di dunia. Saking marahnya, Trump menyebut COVID-19 sebagai virus Cina. Sejak awal, saya selalu memperlakukan virus Cina ini dengan serius. Kita telah melakukan kerja yang baik dari awal, termasuk keputusan saya untuk menutup pintu perbatasan untuk warga Cina. Tweet Trump di Twitter pada 18 Maret tahun lalu. Gesekan Amerika Serikat Cina pun terjadi di Laut Cina Selatan, Cina dengan klaim 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Menilai bahwa sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan adalah milik mereka. Ini berdasar dari peta kuno yang menunjukkan jalur nelayan pada masa lalu. Padahal klaim Cina itu menyinggung teritorial banyak negara, wilayah Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam hingga Indonesia tersenggol oleh klaim Cina. Sebagai polisi dunia, Amerika Serikat tidak diam. Negeri Paman Sam ikut menerjunkan pasukan di Laut Cina Selatan. Kami akan melawan jika dibutuhkan kala Cina menggunakan koersi dan agresi, tegas Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada sebuah kesempatan Maret lalu, seperti dikutip dari Reuters. Perang dingin melahirkan dua blok besar, Barat dan Timur. Blok Barat dengan Amerika Serikat sebagai jagoan dan blok Timur punya Soviet sebagai jawara. Masing-masing kemudian membentuk fakta pertahanan sendiri, yaitu NATO di Barat dan Fakta Warsawa di Timur. Kini di Perang Dingin Jilid 2, Amerika Serikat dan Cina pun mencoba menggalang kekuatan. Amerika Serikat membentuk fakta pertahanan informal dengan India, Jepang, dan Australia. Gerombolan ini dinamai Quad. Kemudian Amerika Serikat juga merangkul Inggris dan Australia untuk membentuk AUKUS. Cina memang belum membentuk koalisi seperti Amerika Serikat, namun Cina rajin merangkul Rusia dan sepertinya mereka berdua cocok. Rusia yang sekarang adalah titisan Soviet, jadi keduanya masih punya ikatan batin. Perang Dingin Jilid 2 sepertinya bakal berlangsung lama. Amerika Serikat bakal mati-matian mempertahankan tahta, sementara Cina akan menggunakan berbagai cara untuk kudeta. Namun Presiden Amerika Serikat Joseph Joe Biden punya pandangan bahwa negaranya akan berjaya. Menurut penerus Trump ini, Cina tidak akan punya kesempatan menjadi negara adikuasa baru. Cina punya tujuan untuk menjadi pemimpin dunia, terkaya di dunia, terkuat di dunia. Itu tidak akan terjadi selama pengawasan saya. Amerika Serikat akan terus tumbuh selama Anda, Presiden Cina Xi Jinping, dan negara Anda terus melanggar hak asasi manusia. Kami akan terus bekerja agar itu tidak terjadi lagi.